disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau dapat dirasakan langsung. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat molor-molor dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran, salah satu ciri dari bandul. Ini adalah contoh bandul yang bergetar atau berosilasi. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat atau berjalan melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Dan ini adalah contoh gambar pola gelombang pada permukaan air kolam. 2. Jenis-jenis gelombang. Jika meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal. Jika menjumlahkan jarak bukit titik AC dan jarak lembah titik CE, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Seperti halnya getaran gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode TI adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Ini adalah contoh gambarnya. 3. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan hewan lainnya. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memandangkan cahaya sendiri. Kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumpuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar yang menggunakan saat melihat bintang tadi. Dan ini adalah contoh gambar pemantulan baur dan pemantulan teratur. Cahayanya menjalar lurus ke segala arah menembus ruang waktu karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Artinya perambatan cahaya tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang kali atau gelombang suara. Kekuatan cahaya dapat berkurang semenjak ia dipancarkan oleh bintang sebagai sumber cahaya. Dan ini adalah contoh gambarnya. 2. Indra penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul juga menuju mata. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata.
Misalkan seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya selain panjang gelombang nanometer. Adalah contoh gambar bagian 3, alat optik. Ini adalah contoh gambar sel kerucut dan sel batang pada retina mata. Ini adalah contoh gambar teknologi teleskop. Ini adalah contoh gambar teleskop NASA bernama teleskop Hubble yang dapat melihat galaksi di alam semesta. Jika manusia memiliki keterbatasan untuk masalahatan kehidupannya, maka manusia menciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teleskop. Kita memerlukan teknologi optik yang lain, yaitu kamera. Pada prinsipnya, kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya. Kalau dahulu kita mengenalnya raw film. Namun saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat dikonversi menjadi data digital sehingga dapat langsung ditampilkan pada layar LCD yang ditempelkan pada kamera tersebut. Ini adalah contoh gambar pembentukan pembayangan pada kamera manual. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.